Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf lahir di kota Besuki, Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1866 Masehi. Semenjak kecil beliau sudah dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya wafat di kota Gresik. Silsilah beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Talha bin Umar As-Sofi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawirah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syed Nurbat bin Ali Khalid Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kesolehan telah tampak terpancar dari wajah beliau. Sampai-sampai di usia 3 tahun beliau sudah mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semenjak kecil beliau belajar ilmu agama, belajar dari ibu beliau sendiri dan ulama di daerah Besuki, Jawa Timur, sehingga beliau bisa menghatamkan hafalan Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Pada tahun 1874 Masehi atau ketika beliau berusia 8 tahun, Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramut, Yaman untuk memenuhi permintaan nenek beliau, seorang wanita solehah yang bernama Syekh Fatimah binti Abdullah Allan, untuk belajar memperdalam ilmu agama kepada para ulama di Hadramut, Yaman. Beliau berangkat ke Hadramut ditemani dengan Al-Karom Syekh Muhammad Basmul. Sampai di sana beliau disambut oleh paman beliau sekaligus juga guru beliau, yaitu Al-Habib Alamatul Abar Abdullah bin Umar As-Segaf beserta keluarganya. Sampai tempat tujuan beliau di kota Sewon, tinggal di kediaman seorang arif billah, Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, seorang ulama sholihin yang terkenal di zamannya. Ketika sampai di rumah Al-Habib Syekh, Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil umur 8 tahun langsung didudukkan di pangkuan Habib Syekh, dan Habib Syekh menangis gembira dikarenakan Al-Habib Syekh mampu untuk melihat tanda-tanda kesolehan dan kebesaran yang memancar dari wajah Habib Abu Bakar As-Segaf yang masih kecil, sehingga Al-Habib Syekh memberikan perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar. Dan dalam jangka waktu singkat, pendidikan yang diberikan oleh Habib Syekh kepada Habib Abu Bakar telah tampak hasilnya. Di kota Sewon, Al-Habib Abu Bakar juga belajar fikih dan tasawuf pada paman beliau, yaitu Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Beliau hidup di bawah bimbingan gurunya tersebut dan mendapatkan ilmu teori dan praktek secara langsung. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan sholat tahajud meskipun umurnya baru 8 tahun. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga mengambil ilmu para ulama besar. Di antaranya guru beliau adalah, guru terbesar beliau adalah Syekhul Fatah Bulbul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Shahibul Maulid Situduror, yang kita baca tadi maulidnya, apa yang kita kenal dengan Maulid Habsi, itu adalah guru terbesarnya Al-Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar berkata, tidaklah saya masuk dari suatu desa ke desa yang lain, dari suatu kota ke kota lain di negara Hadramut, kecuali saya pasti akan datang ke rumah para ulama sholihin untuk mencari menimba ilmu agama. Di Sewon, Al-Habib Abu Bakar menjadi murid kesayangannya Al-Habib Ali Shahibul Maulid Situduror, dikarenakan Habib Ali bisa juga melihat tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam diri Habib Abu Bakar. Habib Ali Shahibul Maulid sangat cinta dan sayang terhadap Habib Abu Bakar, sehingga memberi perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar.
sampai beliau sendiri, Habib Ali sendiri yang meminangkan dan mengawinkan Al-Habib Abu Bakar di Sewon. Al-Habib Abu Bakar pernah bercerita, ketika aku di Hadramaut, Habib Ali memiliki hubungan yang sangat erat dengan aku. Aku selalu diperintahkan oleh beliau untuk berdakwah di daerah sekitar kota Sewon. Pernikahanku beliaulah yang menikahkan dan yang membiayai semua pernikahanku, kata Habib Abu Bakar. Ketika aku sudah merasa cukup untuk ingin kembali ke Jawa, maka aku minta izin kepada guruku Habib Ali. Secara zahir Habib Ali tidak mengizinkan, tapi secara batin beliau mengizinkan. Akhirnya beliau mengizinkan saya untuk pulang ke Jawa, kata Habib Abu Bakar. Setelah menuntut ilmu di Hadramaut, ketika usia beliau berusia 17 tahun, beliau akhirnya pulang ke Jawa bersama Habib Ali bin Sikap Asegaf Kebun Agung Pasuruan, dan akhirnya beliau tinggal di kota Besuki, Jawa Timur. Di sini beliau mulai mensiarkan dakwah Islam di kalangan masyarakat. Setelah 3 tahun di kota Besuki, ketika usia beliau berumur 20 tahun, Al-Habib Abu Bakar pindah ke kota Gresik, Jawa Timur. Di Pulau Jawa beliau masih aktif mengambil ilmu dan manfaat daripada para ulama yang ada di Indonesia. Di antaranya guru-guru beliau yang ada di Indonesia adalah Bubul Aqab, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos dari kota Bogor. Kemudian Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari Bangil, Pasuruan. Kemudian Al-Qutub Sultanul Aulia Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos dari Pekalongan. Kemudian Bulbul Ghos Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya dari Surabaya. Kemudian Bulbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya, yang beliau merupakan adalah Syekh Suluk Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Qutub Al-Mukasyif Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban Asegaf, yang beliau merupakan adalah Syekh Sata Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar Surabaya, dan banyak sekali guru-guru beliau. Bahkan Habib Abu Bakar sering mendapat pujian dari para ulama-ulama di zamannya, dikarenakan kesolehan dan kebesaran wilayah beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru terbesar beliau yaitu Habib Ali Sohibul Maulid pernah memuji Habib Abu Bakar. Beliau berkata kepada salah satu seorang muridnya, lihatlah mereka itu 3 orang soleh min auliyaillah, nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama, kata Habib Ali kepada muridnya. Yang pertama, mereka sudah di alam barzah, yaitu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adami. Yang kedua, engkau pernah melihatnya ketika engkau masih kecil, yaitu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu, kata Habib Ali Sohibul Maulid. Akhirnya di akhir usia orang tersebut, murid tersebut, dia mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam tidurnya mimpi sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW menggandeng Habib Abu Bakar As-Segaf sambil berkata, aku datang bersama cucuku yang soleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Orang yang bermimpi tersebut tidak pernah melihat wajah Habib Abu Bakar kecuali lewat mimpi tersebut yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika bertemu dengan Habib Abu Bakar di dalam mimpinya, orang tersebut teringat dengan ucapan gurunya Habib Ali Sohibul Maulid bahwasanya itu akhir umur beliau. Akhirnya gak lama kemudian ternyata benar orang tersebut meninggal dunia setelah mimpi bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Begitu juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Ketika hadir Habib Abu Bakar di majelisnya, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ini adalah raja para lebah, sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar. Melihat wajah orang soleh adalah ibadah, kata Habib Ali. Kemudian alhamdulillah Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar adalah tempat pandangan Allah, kata beliau.
Habib Abu Bakar pernah datang bersama gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ke kota Surabaya. Kemudian ketika sampai di Surabaya, masyarakat di Surabaya berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau di rumah tersebut. Kemudian tidak lama gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata kepada orang-orang yang hadir di sana sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar, beliau berkata, ini adalah gudang dari khazanah harta peninggalan keluarga Ba'alawi. Kami akan membuka kemanfaatan untuk manusia, baik yang khusus maupun yang umum, kata guru Habib Abu Bakar. Semenjak itu Habib Abu Bakar mulai membuka majelis taklim dan zikir di kediamannya di kota Gresik. Masyarakat pun menyambut dakwah beliau dengan begitu antusias. Dakwah beliau tersebar, dakwah dengan penuh ilmu dan ikhlas, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di majelis beliau setidaknya telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Dan itu merupakan kebiasaan beliau. Setiap khatam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengundang para tamunya untuk dijamu. Habib Abu Bakar hidupnya selalu digunakan untuk dakwah dengan metode lembut, kasih sayang dan tawadhu. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan beliau pernah dakwah ke daerah Papua. Itu pun beliau lakukan kurang lebih selama 30 tahun. Dan setiap berdakwah dari desa ke desa, kota ke kota, beliau selalu memotivasi dan menekankan penduduk daerah tersebut untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk belajar syariat Islam dan kehidupan orang-orang yang soleh. Al-Habib Abu Bakar pernah berkata, menasehati orang-orang yang hadir di majelisnya dan kita semuanya. Beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, hendaknya kita untuk selalu meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis ilmu atau majelis zikir. Ketahuilah bahwa menghadiri majelis ilmu yang mulia akan dapat menghantarkan kita kepada suatu derajat yang tidak dapat dicapai oleh dengan banyak amal kebajikan yang lainnya atau ibadah yang lainnya. Bahkan Ka'ab bin Ahbar berkata, "Lau anna thawaba majlis ilmi badalinas lan natalu alaihi hatta yatrukabu imaratah busofin sawqah." Seandainya pahala menghadiri majelis ilmu itu ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada manusia, niscaya manusia itu akan saling berkelahi, bahkan saling membunuh, untuk ingin hadir majelis-majelis ilmu. Sampai orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi akan ditinggalkan itu jabatannya. Dan orang-orang yang kaya yang memiliki toko-toko yang banyak akan ditutup. Supaya apa? Bisa menghadiri dan mendapatkan pahala majelis ilmu. Cuma karena ditutup pahalanya oleh Allah Ta'ala, tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka jangankan pejabat, orang yang tidak ada kerjaannya tidak tertarik. Jangankan orang kaya, orang miskin tidak tertarik untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena pahalanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kelak nanti di hari kiamat ada seseorang menerima buku amalannya dan melihat pahala menghadiri majelis ilmu, pahalanya begitu hebat, begitu besar, orang tersebut berkata, "Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia ya Allah. Walaupun cuma sebentar, walaupun dalam keadaan lumpuh, saya akan menghadiri majelis ilmu setiap saatnya. Bukan setiap hari, setiap saatnya, setiap waktunya saya akan menghadiri majelis ilmu." Tapi dijawab oleh para malaikat, sekarang adalah hari pembalasan, bukan hari bercocok tanam. Kenapa? Waktu di dunia itulah waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, wahai saudaraku, aku anjurkan, kata Habib Abu Bakar, kepada kalian, hadirlah majelis-majelis khair, kebaikan. Ajak anak-anak kalian ke sana. Biasakan mereka untuk mendatangi agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik lewat majelis-majelis yang baik. Karena mencari ilmu agama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Asadun nas hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat
adalah orang yang dikasih umur, dikasih waktu untuk bisa mencari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu di dunia, tapi mereka tidak pernah hadir atau mencari ilmu agama tersebut. Mereka adalah orang yang paling nyesel, orang yang paling sengsara nanti di hari kiamat. Bahkan Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "La yuhibbul ilma la khaira fi wa la yakunu bainaka wa bainahu shadaqatun wa la ma'rifatun." Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa seseorang yang tidak suka dengan ilmu agama atau menghadiri majelis-majelis ilmu, maka orang tersebut tidak ada kebaikan sama sekali. Maka engkau jangan ada hubungan, keakraban atau pertemanan dengan orang tersebut, karena orang tersebut tidak akan mendatangkan kemanfaatan buat kalian, kata Imam Syafi'i. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu menghadiri majelis-majelis kebaikan. Di mana ada majelis-majelis kebaikan, di sanalah tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita cari, dan itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan, kata Habib Abu Bakar. Kemudian Habib Abu Bakar juga menjelaskan atau menasehati kepada kita supaya kita ini untuk selalu mempelajari, mengkaji buku-buku sejarah kaum sholihin. Karena sebab orang soleh inilah orang-orang yang suci, yang beramal ikhlas, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari sirah atau sejarah mereka, mereka adalah orang yang bukan mencari dunia. Mereka orang-orang soleh bukan mencari ketenaran atau orang yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari kisah-kisah orang yang soleh adalah salah satu perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang fungsinya untuk memantapkan iman dan hati kita supaya sempurna dan supaya kita menjadi orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan aku kisah-kisahkan cerita para rasul, para orang-orang soleh kepada kamu wahai Muhammad, agar dengan kisah tersebut hatimu kami teguhkan, kami kuatkan, kami sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad saja masih diceritakan kisah-kisah orang yang soleh oleh Allah Ta'ala supaya imannya mantap, bagaimana kita hadirin? Kita ini orang yang imannya lemah, makanya kita harus lebih mempelajari kisah-kisahnya para orang-orang soleh supaya apa? Menjadi suri teladan buat kita semuanya, supaya kita ikuti jejak-jejak mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang mencari dunia. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, kisah tentang orang yang soleh lebih aku sukai daripada permasalahan masalah fikih, karena kisah-kisah mereka adalah akhlak manusia dan perilaku manusia, kata Imam Abu Hanifah. Bahkan di dalam Al-Quran 70% atau 80%, hampir 80% semuanya adalah tentang sejarah, bukan hukum. Hukumnya hanya kurang lebih 30%. 70-80% semuanya membahas tentang sejarah. Ini menunjukkan sejarahnya orang soleh itu penting, supaya bisa kita ikuti, kita teladani, supaya kita ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari kisah-kisah orang yang soleh ini bisa menumbuhkan rasa cinta kepada orang soleh, karena cinta dengan orang soleh adalah salah satu thariqul ilal jannah, salah satu jalan menuju surga. Ada seorang badui di tengah pengajian Nabi Muhammad, ceramahnya Nabi Muhammad. Badui ini, orang pedalaman ini, angkat tangan bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat?" Maka sahabat marah. Kenapa orang badui ini berani memotong ceramahnya Nabi, pengajiannya Nabi, padahal tidak ada sesi tanya jawab? Tapi Nabi Muhammad gak marah. Nabi Muhammad malah balik tanya, "Ma'ada talaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Maka dijawab oleh Arabi tersebut, "Ma'ada tulaha min katsiri sholatin wala siyamin wala shadaqatin walakin uhibbullah wa rasulah." Yang aku persiapkan di hari kiamat ya Rasulullah, aku hanya sholat-sholat yang wajib saja.
bukan memperbanyak sholat sunnah atau puasa sunnah. Puasa yang wajib yang saya kerjakan, sedekah wajib yang saya kerjakan, sedekah sunnah nggak saya kerjakan. Kenapa? Saya nggak mampu. Saya hanya kerjakan yang wajib-wajib, bukan memperbanyak sunnah. Tapi yang paling aku andalkan nanti di hari kiamat adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti di hari kiamat kamu berkumpul bersama orang yang kamu cintai waktu di dunia. Sahabat Anas bin Malik langsung berteriak gembira. Dia mengatakan, demi Allah, kami para sahabat tidak pernah senang kecuali dua, yaitu ketika kami masuk Islam dan ketika kami mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Karena kami para sahabat tidak pernah mengandalkan amal ibadah kami. Kami para sahabat mengandalkan kecintaan kami kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bandingkan Pak, ibadah kita dengan para sahabat jauh. Sahabat yang ikhlas, yang banyak ibadahnya, tapi mereka tidak pernah mengandalkan ibadahnya. Kenapa? Mereka mengandalkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah hatam Quran. Sahabat Utsman bin Affan tiap hari hatam Quran. Kita sholat mungkin nggak ikhlas, mungkin nggak khusyuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kena panah. Ketika mau ditarik panahnya, dia teriak kesakitan luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan, cabut dan jahit lukanya ketika saya sholat. Tapi ketika sholat, subhanallah, dicabut itu panahnya, dijahit kakinya, gak terasa sama sekali beliau. Saking husuknya, ketika salam tanya sudah dicabut apa belum. Saking husuknya. Itu sahabat, kalau mau kita bedakan amalnya dengan kita jauh, tapi sahabat tidak pernah mengandalkan amal ibadahnya. Hadirin, para sahabat mengandalkan kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu ibadah kita ini sebenarnya gak ada kualitasnya. Ibadah kita, maaf, ibadah kita ini bobrok, gak sesuai syariat. Kadang-kadang gak sesuai rukun-rukun sholat. Kadang-kadang sholat kita ini gak ada khusyuknya, pikirannya kemana-mana. Kalau kita sodorkan nanti di hari kiamat, mungkin ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu ibadah yang istimewa, yang lebih hebat daripada ibadah kita. Kerjakan ibadah kita, tapi jangan dibuat andalan. Yang kita buat andalan adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah pada tahun 1376 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Juli 1957 Masehi atau sekitar 70 tahun yang lalu. Beliau meninggal pada usia 91 tahun. Dan permintaan doa dari beliau yang Allah panjatkan, dan permintaan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa wafat sama dengan usianya Sultanul Auliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi di dalam doanya Habib Abu Bakar selalu meminta kepada Allah Ta'ala supaya umurnya disamakan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu meninggal umur 91 tahun, dan akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelang wafat, beliau berpuasa selama 15 hari berturut-turut, dan beliau berkata, aku merasa senang dan bahagia karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jasad beliau dimakamkan di Masjid Jami Agung Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasyim As-Segaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi pusara beliau dengan hujatan rahmat, dengan barokah, dengan hujan rahmat dan barokah, dan mengumpulkan kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat dengan beliau dan para kekasih Allah Ta'ala lainnya, dan pimpinan kekasih Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad SAW. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afani minal fitani wa isma'na wa ahbabana fi darikal firdausi ya rajwana, amin ya rabbal alamin. Ini sedikit dari manaqib beliau. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib beliau
kita semuanya mendapatkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani nasihat-nasihat beliau dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.